Hai minasang, konnichiwa. Oke, di video kali ini masih ngebahas seputar kayak hal apa yang perlu kalian lakuin ketika nanti kalian tiba di Jepang. Berhubung memang bulan ini sudah bisa masuk ya untuk visa magang, terus Tokutegino dan juga Ryugakusei. Nah, ini aku mau bahas tentang yang kayak ya magang aja ya. Pada waktu aku magang, pengalaman waktu Tokutegino, nah itu kayak kaiwa, percakapan apa aja sih yang nanti mungkin ini bisa bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kayak bingung juga kan, kayak pertama datang itu apa sih yang diobrolin, bakal ditanya apa gitu kan, lain-lainnya. Nah, ini aku mau sharing pengalaman aja. Tonton videonya ya, supaya kalian tahu nanti pas nyampe di Jepang kalian nggak kagok gitu loh, kayak apa sih persiapan bahasa apa yang harus aku siapin gitu. Dan enaknya kalau misalnya ngebangun komunikasi itu kan ya butuh banget ya yang namanya kayak kepercayaan diri. Yang pertama sih itu, jadi kepercayaan diri kalian itu kalau bisa kalian jangan malu-malu. Itu emang sulit, tapi cobalah untuk bener-bener ngeyakinin ke diri sendiri kayak yaudah kalau misalnya nanti salah ngomong itu nggak apa-apa ya. Jadi jangan takut untuk memulai percakapan terlebih dahulu. Jangan nunggu ditanya orang Jepang baru kalian jawab. Kenapa? Karena kayak gimana ya, ngebangun komunikasi tuh nggak melulu soal kita ditanya mulu sama orang Jepang gitu. Jadi alangkah baiknya juga dari kalian itu ada nanya sesuatu hal yang sebenarnya simple tapi itu bisa membuka percakapan atau membuka komunikasi kalian dengan orang Jepang. Nah, biasanya apa aja nanti percakapan ketika nyampe di Jepang pertama kali nyampe di Jepang. Simak videonya sampai habis dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Nihong Dake, yang udah mau like, komen, share juga ke teman-teman kalian, dan benar-benar berharap banget semoga video yang sudah saya upload bermanfaat buat kalian. Oke, tonton ya. Nah, kalau pengalaman aku waktu magang itu kan bener-bener aku tuh bekelnya hanya belajar sekitar 4 bulan. Jadi dalam proses pembelajaran itu ya tahu sendirilah ya, 4 bulan bisa apa sih gitu kan. Jadi pas pertama kali dateng sampai di Jepang itu bener-bener kayak yang ini mau ngomong aja takut. Makanya sebisa mungkin dari diri kalian itu harus punya rasa kepercayaan diri, itu sih yang penting. Jadi percaya diri dan jangan takut salah. Kalau misalnya kalian salah ya udah nggak apa-apa, anggap aja itu pembelajaran. Karena ya gimana kita mau bisa kalau kita nggak salah dulu gitu kan. Biasanya sih sering-sering salah ya nggak apa-apa, itu nanti bisa untuk belajar ke depannya, kayak nginget-nginget oh dulu aku salah. Aku tuh dulu tuh sering salah, mungkin di video-video sebelumnya udah aku jelasin, kayak aku sampai sekarang pun masih sering salah padahal belum terjadi, tapi aku kayak sering banget menggunakan masta ya, jadi bentuk lampau padahal belum terjadi tapi tuh kayak sering banget gitu loh aku pakein masta gitu. Nah itu salah gitu, tapi nggak apa-apa, sama orang Jepangnya sering ditegur, sering dibenerin kayak jangan seperti itu, harusnya kamu pakai yang ini segala macam. Ya itu juga butuh kelegowoan ya. Legowo itu gimana ya, keikhlasan, kesabaran, kayak ya udahlah kalau misalnya dari sama orang Jepang sering diperbaiki, sering dibetulin bahasa kalian, sering degor ya jangan berkecil hati, jangan ngerasa kayak ih kok aku nggak bisa sih, kok aku salah terus gitu. Jangan ngerasa kayak gitu. Yaudah nggak apa-apa, anggap aja itu belajar gitu. Jadi nanti kalian akan inget-inget apa yang kalian salah waktu itu, terus kalian bisa perbaiki ke depannya. Untuk ngejalin komunikasi pada saat pertama kali kalian datang ke Jepang, kalian bisa memulai dengan tenki ya. Jadi bahas tentang cuaca ya. Jadi cuaca itu bahasa Jepangnya tenki ya. Bisa kalian nanya ke orang Jepang kayak kyou wa ii tenki desu ne. Nanti kan itu dari situ nanti akan timbul komunikasi, pastinya akan timbul kaiwa ya, akan timbul percakapan. Nanti biasanya orang Jepang bilang so desu ne, tenki apa atsui, atau kalian ngerasa misalnya Suzuki, misalnya bulan 3 itu kan ya sedikit dingin tapi lebih kayak kesejuk sebenarnya, tergantung daerah. Kalau di Hokkaido ya masih samui ya tapi kalau misalnya kalian di daerah Kanto, daerah Kansa itu ya udah mulai Suzuki gitu. Jadi kalian nanti misalnya dijemput dengan orang Jepang gitu kan, pas nyampe di sini kalian bisa memulai topik dengan membuka topik cuaca gitu, kayak hari desu ne, ame desu ne, atau kalian bisa kayak imano Indonesia, misalnya ngebahas tentang cuaca yang ada di Indonesia gitu. Misalnya kayak
watashi no kuni wa ne Indonesia desu. Indonesia desu. Indonesia itu kayak misalnya Indonesia suyu to natsu dake de ima wa 3月ですのでちょっと雨が降ってるしちょっとsamui. Ya bisa kalian ngebahas yang seperti itu aja, banyak, nggak usah yang panjang lebar, nanti kan pasti dari dia juga akan ngebalas kan gitu. Terus kalian bisa nanya karena ini bertepatan dengan bulan 3 dimana sebentar lagi sakura, kayak kalian bisa nanya itsu sakura o sakimasu ka, kalian bisa nanya kayak gitu, kayak kapan nih bunga sakuranya mekar, kalau di daerah ini tuh kapan. Terus hanami shitai ne, kayak gitu. Kalian bisa juga kayak pengen nih aku hanamian gitu kan, di bawah pohon sakura gitu kan, biasanya itu ya piknik bertamasya di bawah pohon sakura. Nah itu juga bisa kalian ulik gitu, kayak sakura wa kirei desu ne, Indonesia sakura ga arimasen. Nah itu jadi bisa kemana-mana ya. Terus kalian juga bisa nanya kalau misalnya kayak Nihon de moshi natsu toki nando desu ka ichiban atsui wa, misalnya kalian juga nanya kayak kalau misalnya pas lagi panas itu bisa sampai berapa derajat kira-kira. Panas ya, itu bisa nyangkut. Terus kalau misalnya pas musim dingin itu kira-kira minus enggak, misalnya di daerah sini kokoa yuki furimasu ka atau jadi kalian bisa mengulik-ngulik lebih dalam, jadi itu nanti bisa membangun komunikasi gitu. Jadi dari cuaca aja kalian bisa ngejalin komunikasi kemana-mana, yang ya pastinya kalian juga bisa kok kayak memberikan informasi kepada orang Jepang kayak kalau di negaraku tuh kayak gini loh, kalian bisa jelasin Indonesia cuacanya cuma 2, biasanya kan suyu musim hujan sama natsu musim panas doang, kalian bisa jelasin lah gitu. Terus kalian bisa nanya misalnya buah apa yang ada di musim ini semi gitu kan, misalnya itu sakurambo, misalnya kayak haru no toki ichiban oishi kudamono wa nan desu ka. Nanti kan dia pasti jawab ya, sore wa ikura desu ka, takai desu ne, yasui desu ne. Jadi kalian bisa ngebangun itu. Jadi dari hal yang sepele aja bisa ngejalan kemana-mana ya, sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Dan ingat lagi, tidak apa-apa kalau misalnya kalian salah atau misalnya kalian lupa. Ya udah, mungkin ya aku jelasin di video yang aku dulu tuh dijemputnya naik Shinkansen gitu kan. Bayangin pertama kali datang ke Jepang naik Shinkansen kan kayak pengalaman yang ya masya Allah ya, luar biasa banget menurutku. Kayak ya akhirnya ngebahas gitu kan, Shinkansen hayai desu ne, sugoi desu ne gitu, kayak hajimete norimashita kayak gitu-gitu, kayak ureshi. Terus pas dateng itu bulan 4 kan, ngani sakura, jadi aku ngebahas itu kayak sakura. Terus kayak tenkinya Suzushi, sampai Suzushi aja tuh aku lupa banget waktu itu. Kayak Suzushi itu apa sih, sejuk ya, sejuk tuh bahasa Jepangnya apa, sampai kayak ngeblank gitu. Terus ya aku kadang bebas kayak samukunai, atsukunai, ini Hongo wa suremashita kedo. Terus dia ngasih tahu, Suzushi ya gitu. Iya, susu desu ne, Suzushi. Jadi nggak apa-apa, kalian ini aja, kalau misalnya kalian nggak ngerti bahasa Jepangnya apa, kalian bisa kira-kira atau bisa ganti dengan kalimat-kalimat yang nyerempet ke situ. Nanti biasanya dibantu sama dia kayak ini ya gitu. Oh iya, baru kalian kayak gitu. Nah, terus kalian bisa ngebahas juga tentang itu tadi. Akhirnya kan nyinggung tuh ke kudamono ya kan, buah-buahan. Kayak kalau di Jepang itu harga buahnya mahal ya, sedangkan di negaraku tuh murah. Contoh misalnya suika. Ya, Nihon de suika ga mecha takai desu ne. Misalnya kalian bisa ngomong Indonesia dattara yasui yo, misalnya 1 kilonya berapa, kalian bisa jelasin kayak gitu. Terus demo Indonesia no suika ga amari amakunai desu, kan emang kadang nggak manis juga ya, ada yang manis tapi kan rata-rata emang kadang nggak manis, nggak semanis di Jepang gitu. Kalau di Jepang kan takai, kalian bisa banyak kayak painapuru, yasui banget kan painapuru. Atau misalnya kalian bisa ngejelasin buah-buahan yang lain gitu. Dah, selanjutnya kalian juga bisa ngejelasin tentang tabemono. Nah ini biasanya akan panjang tuh. Untuk tabemono itu kayak mengangkat tentang topik makanan tuh bisa banget untuk komunikasi kalian di awal-awal. Kayak misalnya
watashi wa sushi to ka ne tabemasen, atau misalnya watashi wa sushi tabeta koto ga arimasen kara sushi o tabete mitai desu gitu. Terus kayak watashi no sukina tabemono wa apa, kayak di Indonesia misalnya, Indonesia itu oishi tabemono wa jahang desu. Jahang itu nasi goreng. Jadi ya nanti bikinin gitu kalau ketika kalian ketemu dengan orang itu, kayak ini loh aku bikin jahang, ya kenalin makanan-makanan Indonesia ke mereka. Itu juga bukan, itu namanya menurutku bukan caper ya, tapi kayak ngejalin komunikasi. Ya nggak ada salahnya kan kalau kita melakukan hal seperti itu. Kayak kalian misalnya masakin dia balado kentang kayak, atau tempe, orek tempe, atau yang intinya ya jangan pedes-pedes, karena kan orang Jepang nggak terlalu bisa makan pedas. Jadi kalian bisa jalin komunikasi dengan hal-hal kecil yang seperti itu. Kalian masakin, terus kalian jelasin, misalnya kalian masakin jahang ya, nasi goreng, korewa jahang desu yo, chomiryo wa nantoka nantoka. Kalian bisa jelasin kayak bumbunya, terus sukuri katanya gimana, kalian bisa jelasin. Itu benar-benar ngebangun banget. Nanti imbasnya ke kalian ya kalian dapat teman orang Jepang, kalian bisa ngejalin hubungan baik dengan mereka gitu. Kalau dari makanan sih harusnya banyak banget sih yang bisa kalian ulik lagi untuk memulai percakapan ya dari makanan gitu. Nah terus kayak kalau nomimono ya futsu ya, sama aja sih, di Jepang kan juga ya kan ada minuman-minuman yang mungkin ya bisa kalian jelasin. Kalau di Jepang itu air putih kita harus beli, kalau di sini kan dari suido kan, kayak dari air keran bisa diminum. Kalau di Indonesia tuh air putih harus beli atau harus ngerebus dulu atau bagaimana, kalian bisa menjelaskan gitu. Terus misalnya kayak ocha, Indonesia no ocha wa ne amai to ka nihon ga cotto niga ya. Kalau di Jepang kan agak-agak pahit gitu, aku juga amari nomena. Terus jadinya terus kayak banyak lah kalau dari makanan minuman gitu kan. Terus musim, nah kalian bisa bahas. Kalau misalnya di Indonesia itu musim panas, itu panasnya sekian derajat. Kalau misalnya musim dingin cuman sekian derajat gitu. Jadi ya banyak kan, kalian bisa mulai percakapan dari situ. Ya terus kayak mengenai makanan, kalian bisa nanya balik. Misalnya ya, contohnya namanya morodasang gitu kan. Morodasang daisuki na tabemono wa nan desu ka? Nanti kan dia nanya balik, misalnya osushi desu, misalnya so desu ne gitu ya. Dari situ lah percakapan yang ibaratnya yang receh, tapi itu bener-bener bisa ngejalin komunikasi. Dan itu hebat, kalian sudah bisa berkayu dengan orang Jepang gitu loh ya, tanpa rasa, ya hilangin aja lah, percaya diri, pede-pede aja, hajar-hajar aja, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Intinya itu sih kuncinya, jangan takut salah. Kalau misalnya mereka kan sering memuji tuh ya, kayak nihongo jouzu desu ne, itu ya jawablah kayak iya mada desu, kayak watashi nihon e kuru mae ni 4 kagetsu benkyou shimashita, atau misalnya ya 1 nen to kayak, tergantung kondisi kalian seperti apa. Terus jelasin juga nihongo wa omoshiroi muzukashii kedo omoshiroi kanji ga ichiban muzukashii da kedo ne. Terus dari situ juga kalian bisa mengungkapkan kayak, waktu belajar itu aku kesulitan ini, pas waktu belajar itu yang paling aku suka ini, senseinya kibishi to ka ne, Iriani sensei wa kibishi desu kuai desu to ka. Ya banyak lah ya, maksudnya kayak gimana pendapat kalian tentang sensei kalian bisa ceritakan gitu. Terus kalian juga bisa menceritakan tentang keluarga kalian, kayak misalnya saya berapa bersaudara gitu kan, imoto ga imas, ototo imas to ka, imoto wa berapa umurnya, 18, atau misalnya ima kokosei desu ne. Terus ya menjelaskan tentang adik kamu, tentang okasang nih, okasang no shigoto to ka. Terus kamu tinggal di pulau yang mana gitu kan, misalnya watashi wa ne Barito ni sundeimasu, Barito wa sugoi umi ga kirei dashi gaikokujin mo takusan kuru shi, kayak ya jadinya kalian bisa ngejelasin dari asal daerah kalian mana. Misalnya watashi wa Jakarta,
ね、Jakarta wa takusang biru ga arimasu toka nigiya kanamachi desu ne. Banyak juga idol toka ne, kashu toka ninki na hito Jakarta takusang sundeimasu. Demo Jakarta wa mainichi kondeimasu toka ne. Banyak kan. Tuh misalnya Jawa, tinggal di Jawa, di desa saya, kayak misalnya watashi no tokoro wa midori ga takusang arimasu ne. Tambo toka banyak di sana, rata-rata orang kerja di sawah atau misalnya apa, banyak banget yang bisa kalian ngasih info ke mereka tentang daerah kalian. Itu juga bisa menjadi sebuah topik yang menjembatani kalian supaya kalian bisa berkomunikasi, bersosialisasi, menjadi teman, ya kan, kerja nyaman, kalian punya relasi, punya kawan kerja yang akhirnya ya nantinya bisa baik ke kalian gitu. Jadi kalian bisa memulai dengan percakapan yang sesimpel itu sebenarnya. Terus kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian, kayak mungkin ya ada teman-teman yang kayak hajimete hikoki de norimashita yo gitu, pertama kali naik pesawat ke Jepang atau pertama kali ke luar negeri langsung ke Jepang, ukincho dogi dogi itu kan ya, tanoshi itu juga bilang pas perjalanan kalian dari Indonesia ke Jepang itu seperti apa, itu kalian bisa jelasin. Tapi intinya jangan terlalu banyak ngeluh karena kurang baik ya, kayak image-nya nanti kesan pertamanya gimana, kok nih anak ngeluh-ngeluh gitu. Jadi hindarin percakapan yang sekiranya kayak itu keluhan dari kalian gitu, atau ya intinya yang baik-baik aja lah. Di Indonesia juga kalau bisa kasih informasinya yang baik-baik supaya kayak ya kan dari lingkungan kalian, dari daerah kalian aja baik ya, otomatis mereka juga bisa berpikir kan kayak oh berarti ini anak juga baik gitu. Nah, sekian ya guys video dari aku. Semoga video singkat ini bermanfaat buat kalian yang nantinya bulan ini mau berangkat, insya Allah ya. Semoga tahun ini yang sudah menunggu lama bisa berangkat semua. Semoga itu juga bisa menjadi bekal kalian. Dan jangan lupa belajarnya, jaga kesehatan. Minasang, kamarimasyo.